Di era digital ini, teknologi tidak hanya bertransformasi, tapi juga berevolusi tentang cara kita hidup. Salah satunya adalah teknologi 3D printing. Hari ini, mencari pendapat generasi milenial tentang rumah 3D printing. Seberapa besar pengetahuan mereka tentang teknologi ini? Apakah mereka melihat ini sebagai rumah masa depan mereka? Mari kita cari tahu. Apakah kamu pernah mendengar tentang rumah 3D printing? Belum pernah sih. Belum sih. Belum pernah. Pernah. Bisa jelasin nggak sedikit tentang apa yang kamu tahu? Kalau yang saya tahu itu rumah 3D printing menggunakan alat khusus untuk peletakan semennya, jadi udah nggak pakai tenaga manusia lagi. Dan proses pembuatannya itu cepat, jauh lebih cepat sih. 2 hari itu bisa jadi. Gimana sih pendapat kamu setelah melihat teknologi rumah 3D printing itu? Keren sih, karena sekarang bangun rumah nggak perlu tenaga manusia yang cukup banyak, cukup dari mesin aja udah bisa jadi rumah. Rasanya kok kayak nggak kuat gitu ya rumah 3D printing. Cuman pakai gitu doang, kayak mainan sih. Impresif sih, menarik banget karena itu kan juga menghemat waktu ya secara langsung kan. Karena kan memang kecanggihan teknologi itu sangat menghemat waktu, bisa membantu kita itu untuk menghemat waktu. Tapi sih ini ya, menurutku kalau aku ngeliat dari tadi itu kan bentuknya itu apa ya? Dia itu agak apa ya, jadinya itu kayak kasar gitu loh. Cuma yang positifnya adalah dia bisa kayak jadi motif aja untuk di luarannya itu ya. Kan biasanya kalau misalnya kita ngeliat rumah-rumah orang gitu, tembok-temboknya itu supaya biar terlihat motif itu kan mereka pakai batu alam kayak gitu kan batu alam kayak gitu. Nah ini dengan adanya teknologi kayak gitu ya kita nggak perlu ini sih apa kayak nyari-nyari batu alam lagi atau apa, karena udah kayak ada motifnya gitu. Cuma mungkin negatifnya kalau misal kayak kita jatuh atau ke apa jeduk gitu tembok, mungkin jadinya sakit kali ya, saya tuh permukaannya kasar. Karena saya sendiri suka teknologi ya, jadi menurut saya itu asik banget sih. Karena selain cepat juga mungkin juga lebih aman karena manusia-manusia yang tetap ikut bekerja itu nggak di posisi dimana mereka harus naik-naik kayak gitu. Jika diberi kesempatan, apakah kamu mau untuk tinggal di rumah yang terbuat dari teknologi cetak 3D printing? Kenapa? Nggak mau, karena masih ragu sama kekuatannya. Kalau mau nyoba buat tinggal pengen sih, soalnya kan di Indonesia belum ada ya, jadi pengen rasain gimana sih tinggal di rumah yang dibuat dari 3D printing itu tadi. Tergantung ya. Yang pertama karena belum pernah melihat sendiri, jadi nggak tahu dari sisi amannya, artinya kekuatannya seberapa. Yang kedua, kalau gratis ya masih boleh dicoba. Aku agak bingung juga ya untuk dalamnya ini apakah dia membuatnya juga pakai 3D printing itu. Cuma kalau emang ngeliat dari desainnya yang di luar itu yang dia buat itu, aku tertarik sih, mau sih. Menurut kamu, apa sih keuntungan dan kerugian dari rumah 3D printing dibandingkan dengan metode konstruksi yang tradisional? Kalau dari video tadi, terus keuntungannya mungkin dia bisa lebih cepat ya, terus juga bisa lebih hemat tenaga juga. Untuk kerugiannya mungkin karena dia dibangunnya full dari semen, kalau yang dilihat dari video tadi mungkin bakal terasa lebih panas di dalamnya gitu kalau nggak ada AC ataupun kipas. Kalau keuntungannya ya itu tadi, jadi pasti lebih cepat dalam pembuatannya. Tapi mungkin kerugiannya mungkin karena masih belum banyak digunakan. Jadi mungkin kita juga masih banyak yang belum banyak kasus yang bisa kita tahu apa aja kelemahannya gitu dari 3D printing itu sendiri. Mungkin lebih melibatkan banyak mesin-mesin baru gitu ya daripada yang tradisional. Terus mungkin lebih cepat pengerjaannya karena udah ada sistemnya gitu sih mungkin. Kalau untuk kelebihannya sendiri itu jadi kita menghemat waktu ya pastinya itu kan. Terus juga pekerjaannya itu rapi sih. Dia waktu aku melihat video itu kan rapi banget.
dan itu jadi bentuk motif gitu. Jadi itu yang aku bilang, kalau misalnya biasanya orang-orang tuh pakai batu alam untuk tembok-tembok, itu udah nggak perlu pakai gitu lagi karena udah ada motifnya sendiri yang timbul gitu. Terus kalau untuk kerugiannya itu aku rasa bisa ini ya, apa, memutus kesempatan kerja buat orang-orang, karena kan biasanya kita kan kalau untuk tradisional kan masih pakai tukang kayak gitu kan biasanya orang-orang itu tadi, dan pasti kayaknya perlu biaya banyak ya, biaya mahal gitu tadi, biayanya mahal sih. Apakah kamu percaya bahwa rumah 3D printing bisa menjadi solusi untuk masalah perumahan yang terjangkau di masa depan? Kenapa? Kalau percaya atau enggaknya, saya lebih milih percaya, karena sekali lagi ini teknologi dan teknologi itu berkembang terus. Jadi seharusnya tiap kelemahan yang mungkin sekarang ada di 3D printing sendiri dengan berjalannya waktu bisa diperbaiki. Jadi seharusnya juga, karena juga melihat kalau dari sisi terjangkau dan cepatnya, harusnya itu sangat membantu sekali untuk terutama kita juga di Indonesia yang penduduknya banyak. Kalau untuk saatnya belum yakin sih, soalnya karena dia pembangunannya cepat pasti membutuhkan biaya yang banyak juga, jadi belum cocok untuk solusi perumahan yang terjangkau di masa depan. Mungkin untuk masa depan itu bisa jadi solusi, karena harusnya juga rumah 3D printing itu kekuatannya harus udah diperhitungkan juga sih nanti ke depannya, tapi untuk sekarang masih belum. Pastikan kalau semakin tahun ke depan tuh pasti teknologi semakin banyak yang canggih-canggih, dan itu juga pastinya apa ya, kayak tadi yang aku bilang itu positifnya itu kita menghemat waktu sih kan. Untuk kedepannya tuh pasti banyak bangunan kayak perumahan, karena kan juga di kita ini emang ya segitulah banyak perumahan kan, itu menghemat waktunya di situ. Karena biasa kalau untuk kita mau beli apa kayak ada pembangunan perumahan nih, itu pasti kita kan harus kayak inden dulu gitu, tunggu itu kan juga lama. Menurutku dengan teknologi 3D printing ini penghemat waktunya di situ, pasti akan cepat untuk pembangunan perumahan itu jadi. Yang biasanya mungkin estimasinya 1 tahun, itu mungkin bisa berapa bulan kayak